read CSV. Lalu read CSV-nya itu kita ambil datasetnya. Ini ya, saya taruh di folder download ya. Nah, ini ada beberapa kolom. Nah, terakhir itu kan ada charge. Itu ada charge. Nah, di artikel ini atau di pertemuan 13 ini kita disuruh melabelkan charge ini sebagai data labelnya. Gitu ya. Nanti charge-nya itu dijadikan, kita anggap semua ini default aja ya. Jadi nggak apa-apa terpilih secara otomatis oleh altar atau repeat miner. Nah, di sini kita ganti jadi role kita ganti ya, change role menjadi label. Karena kita yang akan kita sebagaikan prediksi. Atau kalau secara umum di statistik ini namanya datanya ini namanya data independen gitu ya. Kalau yang lain ini dependent gitu ya. Nah, ini kita seperti cek seperti biasa di replace error gitu ya. Nah, setelah itu baru kita urutkan sesuai dengan uh, yang ada di materi. Nah, ini di operator kita pilih settle. Nah, settle. Nah, itu juga ada settingannya di materi ada ya. Di settle itu kita pilih edit list. Tolong diperhatikan ya edit list. Dan atributnya kita pilih yang dilabelkan apa, yaitu charge. Lalu kita kasih role-nya itu label, apply. Lalu kita masukkan nominal to numeric. Fungsinya nominal to numeric karena uh, tipenya masih polinomial gitu ya. Makanya itu kita convert dulu jadi numerik agar bisa dijadikan regresi, bisa dijalankan oleh metode regresi. Lalu nominal numerik ini kita pilih lagi parameternya itu kita pilih subset. Subset itu untuk kita mau lebih bisa memakai tidak semuanya tapi apa yang kita pilih gitu. Di sini kita pilih semuanya kita pilih nih ya. Regions, Extend Smoker. Nah, ini kita apply sesuai dengan ada di materi. Lalu dari nominal to numerical kita pilih normalize. Kita di normalize itu di materi diminta menggunakan metode Z transformasi. Kita klik normalize Z transformasi. Ya udah termasuk. Lalu atributnya kita pilih 3 age, BMI dan children. Gitu. Nah, kalau kalau ini berarti pilih subset seperti sebelum. Nah, kita pilih atributnya 3 age, BMI, dan children. Tuh, sesuai dengan ini materi. Lalu kita apply, kita balik lagi, lalu kita split datanya, kita split. Split itu adalah
Jika jumlah data itu ada 100, kita harus split menjadi berapa terserah kita, tapi umumnya 80 20%, 80 dan 20, 80% dan 20%. Atau kalau jumlah datanya itu 100, berarti ada 80 kita jadikan untuk eh, data training, dataset training itu untuk dia agak belajar, dan 20% itu dataset latihannya. Jadi setelah itu diuji gitu, dari belajar itu akhirnya diuji 20%-nya, itu dia speed data fungsinya. Nah, kita kasih ini 0,8 atau sama dengan 80%. Nah, di split data itu kita kasih rasio 80% sudah, terus saya kasih sampling type-nya itu, samplingnya itu shuffle. Dan randomnya kalau di materi itu kita kasih 42 random seed. Lalu kita masuk ke setelah split data modeling. Modelingnya kita mau, Bapak, Bapak maaf, boleh ya, diulang yang bagian setelah edit enumeration-nya Pak, yang di partition-nya, yang di split data. ya, edit numeration-nya Boleh. kita kasih Mm-mm. rasio 80%, 0,8. Oke, Oke, ya. iya, Lalu oke. lanjutnya. Lalu sampling type-nya atau tipe samplingnya itu kita menggunakan shuffle ya, shuffle sampling. Lalu random seed-nya kita menggunakan lokalnya itu 42. Tapi ini 42 atau apa itu parameter yang boleh dirubah ya, gitu. Kadang-kadang Oke, nggak harus baku gitu. Tapi bisa menjadi, nanti dijelaskan di akhir. Biasanya nanti baru kalau ada hasilnya baru kelihatan. Kita lanjut dulu ya. oke, baik. Iya Pak, baik Pak. Nah, ini modeling kita pakai linear regression. Nah, ini nanti kalau tugas saya kan nanti ada eh, pakai neural network dengan decision tree, atau kalau nggak salah saya lupa juga, nanti lihat sendiri. Nah, itu yang diganti ini aja, linear regressionnya aja gitu, modelingnya. Modelingnya kita bisa ganti-ganti gitu. Nah, di sini filter selectionnya kita pakai non. Nah, ini dia. Otomatis M5 tapi kita diminta no, pakai non. Kalau untuk mean tolerance-nya bisa 0,05, bisa 0,04 gitu. Standarnya sih 0,05. Ini biar aja default use biasnya. Lalu eh, masuk ke apply. Apply model. Kalau nggak ada, di scrolling ke bawah ya. Sampai ada tulisan apply model. Teksanya kita ke URL. Atau lalu ke apply modelnya, dilihat lagi di itu dia menggunakan data tes hasil split. Gunakan pada dataset. Jadi dataset yang split data ini kita samakan dengan apply gitu. Jadi 0,8 atau 80%. Baru masuk ke performance. Performance itu menampilkan hasil dari ukuran yang kita ingini gitu. Nah, karena kita memakai regression, berarti performance-nya itu berarti pakai regression. Seperti ini. Saya juga kalau dua gitu.
atau kita mau nampilkan weight juga bisa gitu. Bebas ya. Tapi yang penting di performance ini dijelaskan kita memerlukan tiga eh, mana ya, RMS itu kita menggunakan tiga. Pertama root mean square error RMSE dan absolute error. Kalau bahasa statistik umumnya itu mean, absolute error gitu ya, sama squared error. Apa ya kalau bahasa statistiknya itu koefisien koordinat gitu ya. Nah, habis itu baru dijalankan. Coba kita lihat performance vektornya. Hasilnya 6,01. Atau kalau kita melihat satu-satu seperti ini ya. Kalau kita melihat visual seperti ini. Nah, performance vektornya itu seperti ini hasil semuanya. Nah, itu sama sesuai dengan yang ada di materi. Nah, interpretasi hasil ini dijelaskan di materi itu seperti ini ya. Jadi RMSE itu mengukur rata-rata besarnya selisih kuadrat antara prediksi model dan nilai sebenarnya atau disebut juga actual charge. Charge itu adalah kolom yang kita label, yang kita prediksi gitu. Nah, dari berdasarkan hasil tadi, maka eh, model yang dimaksud adalah regression, memiliki kesalahan prediksi rata-rata sebesar 6, misalnya dalam dolar itu selisihnya 6.041,68. Misalnya, misalnya nih ya, jika biaya asuransi sebenarnya adalah 50.000, misalnya sebenarnya 50.000. Tapi diprediksi oleh model regression ini, itu dia akan menaruh antara 43,958 sampai 56,41 dolar. Nah, ini dari mana? Dari margin antara 6041 kurang lebih. Nah, 6041,68 kali 2 kan 12. Gitu ya. Jadi gini, jadi di tengah-tengah antara itu apa? Ditambah 6.041 hasilnya 50.000. Dan 50.000 ditambah 6.041 jadi 56,01. Nah, inilah disebut kisaran estimasinya. Gitu ya. Yang ini nih, maaf. Oh, saya balik lagi ke ini. Coba di share diganti. Nah, nah, ini nih maksudnya yang tadi jelasin. Seperti ini ya. Jadi nilai sebenarnya itu asuransi sebenarnya yang terjadi ada 50.000, di mana model regression itu bisa berkisar memprediksinya itu antara segini gitu ya. 50.000 dikurang 6041 hasilnya 43 sekian. Dan ditambah 6 6.041 dolar adalah yang ini sekian gitu. Itulah nilai kisarannya. Nah, RMS ini eh, sangat sensitif terhadap outlier. Kalau ada nilai outlier itu tidak akan bisa bagus gitu hasilnya. Gitu. Outlier itu adalah data yang jauh gitu dari standarnya gitu, dari range yang disahkan gitu. Nah, nilai RMS ini lebih tinggi dari MAE. Nah, ini akan dijelaskan di poin 2 nanti. Nah, menunjukkan adanya outlier atau kesalahan prediksi yang besar. Nah, nilai absolute error atau MAE ini eh, adalah 4170. Nah, kalau disamakan dengan dataset insurance tadi itu kan berarti charge itu kan biaya charge ya, itu pakai dolar. Jadi bisa digambarkan model model meleset rata-rata atau model meleset itu apa? Eh, Kesalahan dalam menebak gitu. Kesalahan dalam mengestimasi adalah sebesar 4.170 dolar per prediksi dari nilai aktual. Contohnya misalnya klaim asuransi 10.000. Nah, prediksi model apa regression ini berada dalam rentang
dari 5.829 sampai 14.170 itu ya. Di mana 10.000 dikurangin dari 4170 itu hasilnya 5.829 atau kalau ditambah jadi 14.170. Karena dengan range 4170 dolar. Seperti itu ya. Jadi fungsi dari RMSE dan absolute error ini seperti itu. Sedangkan dengan square correlation itu atau kalau bahasa statistiknya itu koefisien determinasi itu mengukur proporsi variasi dalam charge yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor seperti age, BMI, dan smoker gitu ya, BMI dan smoker dan selainnya. Jadi ada variabel independen, variabel prediktor gitu ya kalau di kita di data mining ini. Nah, dari itu model regression ini menjelaskan 75,1% variabilitas biaya asuransi. Nah, 25 sisanya itu 25,9% disebabkan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Misalnya seperti lokasi, riwayat penyakit atau variabel lain yang ada di dataset. Nah, nilai 0,751 dianggap cukup baik dari skala 0 sampai 1. Jadi dianggap baik ya. Kalau 80 ke atas itu udah dianggap em, apa namanya kalau itu sangat baik gitu ya. Nah, dari situ dilihat interpretasinya itu dari hasil ini regression dianggap cukup baik atau 75%. Nah, dari itu di bagian ini diminta tugasnya adalah tadi kan menggunakan regression linear. Makanya eh, ada 5 metode decision tree regression, random forest regression, atau eh, KNN regression atau super vector regression dan neural net regression. Kalian pilih 3 nih minimal untuk eh, membandingkan gitu antara ini mana yang bagus sih gitu. Tadi kan sudah lihat kalau menggunakan apa namanya regression jumlahnya 75% gitu ya. Dan nilai RMSE-nya 6.000 sekian gitu. Sedangkan ini, nah kalau misalnya nanti hasilnya lebih bagus dan errornya itu RMSE-nya lebih rendah, ya itu kalian lebih tinggi gitu metodenya gitu. Seperti itu ya. Dan evaluasi model menggunakan sama kita di RMSE dan absolute error dan squared correlation. Nah, yang kelima, bandingkan hasil model dengan regresi linear. Seperti itu ya.